Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Fitri Hanifa dari kelas 2B Akuntansi dengan NIM 12513800145. Di sini saya dan teman-teman saya, rekan-rekan kelompok saya dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang pendapatan nasional. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang konsep pendapatan nasional. Di sini saya akan membahas konsep pendapatan nasional berdasarkan opini dari Adam Smith. Adam Smith mengungkapkan bahwa pendapatan nasional merupakan akumulasi dari seluruh output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Kemudian ada juga ahli yang mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima masyarakat sebagai hasil dari kegiatan ekonomi. Nah, dari dua konsep pendapatan nasional yang telah dikemukakan ahli yang seperti sebelumnya sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Dalam ilmu ekonomi, konsep ini digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kinerja dalam bidang ekonomi. Kemudian ada faktor penentu pendapatan nasional. Nah, faktor penentu pendapatan nasional ini ada 5 teman-teman. Yang pertama ada sumber daya alam, kemudian yang kedua ada tenaga kerja, kemudian yang ketiga ada modal, 4 teknologi, dan terakhir ada kebijakan pemerintah. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam, mengapa dia menjadi salah satu faktor penentu pendapatan nasional, di mana ketersediaan dan kualitas sumber daya alam seperti tanah, air, hasil tambang, hasil alam, serta kekayaan alam lainnya sangat mempengaruhi kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang atau jasa. Contohnya rempah-rempah yang dapat kita jual, ekspor impornya, kemudian ada juga ketahanan pangan seperti padi, kemudian jagung, kemudian juga air dari sumber daya alam ini yang biasanya diperoleh dari pegunungan yang dijual kembali dalam bentuk kemasan yang kemudian kita beli, di mana kita kan membeli menggunakan uang. Jadi uang yang kita keluarkan untuk membeli barang itu akan masuk juga kepada pendapatan nasional. Kemudian yang poin kedua itu ada tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja, kemudian tingkat pendidikan, keterampilan, serta produktivitas sangat menentukan output yang dihasilkan. Nah, kenapa tenaga kerja itu masuk kepada faktor penentu pendapatan nasional? Karena contohnya di industri jasa, semua transaksi itu bukan barang melainkan jasa yang diberikan oleh para tenaga kerja. Nah, di saat jasa itu telah diberikan oleh para tenaga kerja, contohnya seperti guru, dosen, maka si penerima jasa tersebut akan memberikan imbalan sebuah mungkin dalam bentuk uang ataupun barang, yang dimana itu bisa dijadikan salah satu faktor penentu pendapatan nasional. Kemudian poin ketiga ada modal, di mana barang-barang yang digunakan untuk mendukung proses produksi seperti mesin, peralatan, infrastruktur, dan investasi juga dapat menjadi faktor penentu pendapatan nasional. Yang ketiga ada teknologi, di mana teknologi yang maju memungkinkan proses produksi dilakukan dengan lebih cepat, mudah, murah, dan berkualitas tinggi. Kemudian juga ada kebijakan pemerintah, di mana kebijakan yang tepat dari pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, juga memperluas kesempatan kerja, yang dimana dapat membantu perekonomian pulih dan memperoleh pendapatan nasional yang baik. Kemudian ada juga pendapatan nasional itu ditentukan oleh tingkat permintaan dalam perekonomian yang disebut permintaan turunan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut derived demand. Di mana ada dua ya teman-teman, ada marginal product of labor (MPL) kita singkatnya, atau ada marginal product of capital. Nah, di dua
permintaan turunan ini memiliki rumus yang berbeda teman-teman, di mana MPL itu rumusnya delta Q per delta L, di mana delta Q adalah jumlah output dan delta L merupakan jumlah tenaga kerja, dan di mana rumus marginal product of capital atau MPK ini adalah delta Q per delta K, di mana kalau tadi kan delta Q per delta L ya teman-teman untuk MPL, nah MPK ini delta Q per delta K, di mana delta Q masih sama yaitu jumlah output, namun delta K sama dengan jumlah perubahan modal atau kapital. Nah teman-teman, kan kita sudah tahu rumus dari MPL dan MPK. Namun ada rumus lain yang dapat kita pakai untuk menentukan MPL dan MPK juga teman-teman, yaitu rumus fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, di mana rumus fungsi produksinya yaitu A dikali K alfa pangkat alfa dikali L pangkat beta, di mana A ini sama dengan jumlah melambangkan tingkat teknologi atau efisiensi produksi, kemudian K ini adalah jumlah modal yang digunakan, kemudian alfa adalah elastisitas output terhadap modal, dan L adalah jumlah tenaga, maupun pangkat beta ini adalah elastisitas output terhadap tenaga kerja. Nah, setelah kita menentukan hasil dari fungsi produksi Cobb-Douglas ini, kita akan menggunakan rumus rumus fungsi ini ke dalam MPL dan MPK, di mana rumus MPK yang tadinya delta Q per delta K kita ganti menjadi alfa dikali A dikali K pangkat alfa min 1 dikali L beta dikali L pangkat beta, maupun MPL berubah rumusnya yang tadinya delta Q per delta L kita ubah menjadi beta dikali A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta min 1. Kemudian di sini ada penentu harga faktor produksi, di mana faktor produksi ditentukan melalui mekanisme pasar, yaitu antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar produksi. Nah, faktor produksi ini meliputi yang pertama itu ada upah, atau yang biasanya kita kenal dengan gaji, yang dimana gaji ini mempunyai definisi sebagai balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja atas kontribusinya dalam proses produksi atau atas jasanya. Nah, besarnya upah itu bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan, produktivitas tenaga kerja, permintaan tenaga kerja oleh perusahaan, jumlah tenaga kerja yang tersedia, maupun bisa dari barang produksi yang telah dihasilkan. Kemudian poin kedua itu ada sewa teman-teman, yang dimana balas jasa yang diterima oleh pemilik tanah atau sumber daya alam yang besar sewanya dipengaruhi oleh kesuburan atau kualitas tanah, kemudian ada lokasi strategis atau tidaknya, kemudian ada ketersediaan lahan, kemudian ada permintaan terhadap penggunaan lain. Kemudian faktor faktor penentu harga produksi itu yang poin ketiga ada bunga, di mana bunga adalah balas jasa yang diterima oleh pemilik modal atas penggunaan modal dalam kegiatan produksi, yang dimana faktor yang mempengaruhi tingkat bunga antara lain tingkat suku bunga yang berada di pasar, adanya risiko investasi, kemudian permintaan terhadap dana atau modal, dan juga kebijakan moneter pemerintah, atau biasanya yang mengeluarkan itu adalah Menteri Keuangan. Kemudian yang keempat ada laba, yang dimana balas jasa yang dimana terdefinisikan sebagai balas jasa yang diterima oleh pengusaha atas keberanian mengambil resiko dan kemampuannya dalam mengelola faktor produksi, dan besarnya laba tersebut dipengaruhi oleh tingkat penjualan, biaya produksi, inovasi dan strategi bisnis, maupun resiko usaha. Nah, perusahaan juga dapat memaksimalkan laba dengan rumus profit sama dengan P dikali Y dikurang W dikali L dan dikurangi R kali K, di mana P sama dengan harga barang, Y sama dengan jumlah output, W upah tenaga kerja, L tenaga kerja, R biaya modal, dan K modal. Nah,
Untuk yang selanjutnya ada keputusan yang harus diambil perusahaan untuk memaksimalkan laba. Yang pertama itu ada menentukan output, di mana perusahaan memilih jumlah barang yang diproduksi, tetapi harga sudah ditentukan pasar sehingga memaksimalkan keuntungan. Yang kedua dan ketiga ini adalah menentukan jumlah tenaga kerja. Yang ketiga kan menentukan jumlah modal, namun definisinya masih sama dua-duanya, di mana perusahaan akan terus menentukan menambah tenaga kerja dan modal apabila di mana biaya produksi yang dikeluarkan masih lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan. Kemudian poin selanjutnya ada distribusi pendapatan nasional. Nah, distribusi pendapatan nasional ini adalah proses bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi suatu negara dibagikan kepada masyarakat. Jadi di mana pendapatan nasional ini tidak hanya ditimbun di pemerintah saja, namun bisa kita edarkan dan bisa membangun UMKM yang lebih bagus yang dapat menghasilkan pendapatan nasional yang lebih besar, bahkan sampai bisa membuka lowongan atau lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada distribusi pendapatan dapat dibedakan menjadi distribusi fungsional, distribusi personal. Distribusi fungsional itu pembagian pendapatan berdasarkan faktor produksi, upah, sewa, bunga, laba. Distribusi personal itu pembagian pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat. Dampak ketimpangan distribusi pendapatan itu kesejahteraan sosial dan ekonomi, meningkatkan tingkat kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi dan sosial, menurunnya kualitas hidup sebagian masyarakat. Kurva Kuznets itu menurut Seamus Kuznets terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang dikenal sebagai kurva Kuznets. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antar pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan membentuk pola seperti huruf U berbalik inverted U curve. Selanjutnya, tahapan awal pembangunan ketimpangan rendah. Pada tahap awal, perekonomian masih didominasi sektor tradisional pertanian. Pendapatan masyarakat relatif rendah dan merata. Ketimpangan masih kecil karena hampir semua masyarakat berada pada tingkat pendapatan yang sama. Tahap pertumbuhan, ketimpangan meningkat. Saat ekonomi mulai berkembang, terjadi industrialisasi dan urbanisasi. Perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota, muncul perbedaan pendapatan antar sektor modern dan tradisional. Tahap maju, ketimpangan menurun. Pada tahap ini, sebagian besar masyarakat sudah menikmati hasil pembangunan, pendidikan dan keterampilan meningkat, kebijakan pemerintah mulai fokus pada pemerataan seperti pajak, subsidi, dan bantuan sosial, sehingga ketimpangan pendapatan mulai menurun dan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Adapun kelebihan dan keterbatasan teori Kuznets sebagai berikut. Kelebihannya itu menjelaskan pola umum hubungan pertumbuhan dan ketimpangan. Itu yang kedua ada relevan untuk kebanyakan negara perkembangan, dan keterbatasannya adalah tidak semua negara mengikuti pola yang sama. Yang kedua itu ketimpangan bisa tetap tinggi meskipun ekonomi sudah maju. Yang ketiga ada tidak mempertimbangkan faktor globalisasi dan teknologi modern secara mendalam. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Pendapatan masyarakat merupakan faktor utama yang memengaruhi permintaan. Jika pendapatan meningkat, maka daya beli naik dan permintaan meningkat. Jika pendapatan menurun, maka daya beli turun dan permintaan menurun. Jenis barang juga mempengaruhi barang normal, permintaan naik saat pendapatan naik, barang inferior, permintaan turun saat pendapatan naik. 2. Harga barang. Harga barang memiliki hubungan terbalik dengan jumlah permintaan. Hukum permintaan. Jika harga naik, maka permintaan turun. Jika harga turun, permintaannya maka naik. Selain itu, terdapat pengaruh efek
substitusi. Konsumen beralih ke barang lain yang lebih murah. Efek pendapatan, perubahan harga mempengaruhi daya beli konsumen. Ketiga itu adalah selera konsumen. Selera konsumen atau preferensi konsumen sangat menentukan permintaan. Selera mempengaruhi oleh tren dan gaya hidup, iklan dan promosi, budaya dan kebiasaan. Jika suatu produk menjadi tren, permintaan akan meningkat meskipun harga relatif tinggi. 4. Jumlah penduduk. Jumlah memengaruhi total permintaan dalam suatu negara. Sehingga semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan meningkat. Struktur penduduk, usia pekerjaan juga mempengaruhi. Contoh, negara dengan banyak usia produktif cenderung memiliki permintaan tinggi terhadap barang konsumsi dan jasa. Ekspektasi di masa depan, harapan untuk atau perkiraan kondisi ekonomi di masa depan juga mempengaruhi permintaan. Jika harga diperkirakan naik, konsumen membeli sekarang, permintaan naik. Jika ekonomi perkiraan memburuk, konsumen menahan konsumsi, permintaan turun. Ekspektasi juga berkaitan dengan pendapatan masa depan, stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu menurut John Maynard Keynes, suatu permintaan agregat merupakan faktor utama yang menentukan dari tingkat aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional. Nah, permintaan agregat ini adalah total permintaan untuk barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi permintaan agregat ini tuh adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan suatu jumlah total barang dan jasa. Nah, permintaan agregat ini terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Nah, dalam pandangan Keynes, jika permintaan agregat ini meningkat, maka suatu produksi juga akan meningkat. Lalu, inputnya adalah pendapatan nasional juga naik. Lalu, jika permintaan agregat ini menurun, maka produksinya juga akan turun. Lalu, akibatnya penganggurannya juga meningkat. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar barang, jasa, dan keuangan. Pasar akan secara alami bergerak menuju keseimbangan, yaitu jika terjadi shortage, harga akan naik, lalu penawaran akan naik. Nah, maka yang terjadi adalah permintaannya akan turun. Jika terjadi surplus, maka harganya akan turun, permintaannya naik, dan penawaran juga akan turun. Nah, adapun faktor yang dapat menggeser keseimbangan pasar melalui penawaran dan permintaan. Yang pertama adalah perubahan pendapatan masyarakat. Yang kedua, perubahan biaya produksi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang meliputi pajak dan juga subsidi. Lalu yang keempat, perkembangan teknologi. Dan yang kelima adalah perubahan selera konsumen. Nah, adapun interaksi antara pasar barang dan juga pasar keuangan ini dijelaskan dalam model ISLM. Nah, kurva IS atau investment saving menunjukkan kombinasi antara output dan juga suku bunga yang menyeimbangkan pasar barang. Sedangkan kurva LM atau liquidity preference money supply menunjukkan uang yang beredar dan permintaan uang keseimbangan di pasar uang. Bisa dilihat di dalam kurva. Untuk kurva LM itu adalah yang berwarna merah dan juga kurva IS adalah kurva yang garis berwarna biru. Untuk R adalah jumlah suku bunga, Y adalah output atau pendapatan nasional, R adalah keseimbangan suku bunga, dan Y adalah keseimbangan output. Selanjutnya adalah studi kasus. Selanjutnya adalah latar belakang dari studi kasus. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, memasuki masa pasca pandemi, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Nah, di Indonesia sendiri, pemerintah ini melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan juga menjadi isu yang semakin terlihat di Indonesia, di mana sebagian masyarakat ini mengalami peningkatan pendapatan, namun juga ada sebagian yang masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selanjutnya ada analisis berdasarkan konsep. Yang pertama, pendapatan nasional.
pada masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan yang signifikan pada aktivitas ekonomi, sehingga pendapatan nasionalnya mengalami kontraksi. Yang kedua, faktor penentu dari pendapatan nasional. Nah, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya, alam, dan juga teknologi juga mengalami perubahan selama dan setelah pandemi. Yang ketiga, penentuan faktor harga produksi. Harga faktor produksi sendiri mengalami fluktuasi selama pandemi. Selanjutnya ada distribusi pendapatan. Nah, meskipun pendapatan nasional ini mengalami peningkatan setelah pasca pandemi, namun distribusi pendapatannya belum merata. Yang kedua ada permintaan barang dan jasa. Permintaan terhadap barang dan jasa pun mengalami penurunan selama pandemi. Nah, akibat turunnya pendapatan masyarakat. Namun, pada masa pemulihan, permintaan mulai meningkat, sering dengan membaiknya kondisi ekonomi. Lalu ada keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini pun sempat terganggu karena selama masa pandemi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Namun, pada masa pemulihan kondisi mulai kembali stabil. Adapun kesimpulan studi kasus yang dapat diambil, yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian, terutama dalam menurunkan pendapatan nasional. Nah, meskipun demikian, pemulihan ekonomi belum sepenuhnya merata. Masih terdapat ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Nah, dengan demikian, pendapatan nasional tetap menjadi indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian. Namun, perlu didukung dengan analisis distribusi pendapatan dan keseimbangan pasar agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selanjutnya adalah kesimpulan dari keseluruhan isi materi. Nah, melalui pendapatan nasional dapat diketahui kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa, tingkat pertumbuhan ekonomi, serta gambaran umum kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, serta kebijakan pemerintah. Nah, selain itu, distribusi pendapatan nasional menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Distribusi yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pendapatan nasional tidak hanya mencerminkan total produksi suatu negara, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor produksi distribusi pendapatan, permintaan agregat, serta keseimbangan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.